والمسلمين أجمعين عامة خصوصا من عمر هذا المسجد ومن عبد فيه سابقا ولاحقا. الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة، وأن الله يحيينا على لا إله إلا الله ويميتون عليها ويحققنا بحقائقها، وعلى نيتي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويهدي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية حسية معنوية ظاهرة وباطنة بجاه نبينا مولانا محمد خير البرية، حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة. ونستحضر جميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية من نيات صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة، وعلى ما نواه السلف الصالح من نيات صالحة أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم. ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، معاشرul hadirin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertengahan malam 15 Rajab, terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan permohonan yang dicontohkan langsung oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana direkam oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda dan diriwayatkan oleh Imam Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca doa di bulan-bulan seperti ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bisa masuk pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Rajab ini umur kita diberkahi oleh Allah, rezeki kita rezeki yang barokah, anak-anak kita semua diberkahi oleh Allah. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah, utamanya nikmat sehat walafiat, mudah-mudahan dibarengi dengan keberkahan nyambung pada bulan Sya'ban
dan mudah-mudahan kita semua dihantarkan oleh Allah bisa masuk pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita malam hari ini berada di dalam kitab Ad-Da'watut Tammah, buah karya daripada Al-Habib Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad wa Ghawsil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullah wa radiya anhu wa arda. Kita masuk pada nomor 27 pada alinea yang kedua, di mana di pengajian yang lalu kita telah mengaji tentang bahwa sesungguhnya di antara umat Nabi Muhammad SAW itu ada yang hatinya seperti Nabi Ibrahim, begitu juga dengan nabi-nabi yang lain, sehingga di sini mereka para wali Allah itu terbagi menjadi berbagai macam bagian. Kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang notabene mereka itu adalah seperti yang dikatakan ulama ummati ka'anbiya Bani Israil. Ada di antara mereka yang hatinya seperti Nabi Ibrahim, ada yang seperti Rasulullah SAW. Artinya mengikuti plot seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan ini yang seringkali kita minta di dalam ketika kita membaca doa surat Yasin. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan. Berikan kami rezeki Allah supaya bisa mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu bentuk rezeki yang kita mohon. Warzuqna, berikan aku rezeki. Apa rezeki yang kita minta? Kamalal mutaba'ah, sempurnanya kami mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini rezeki yang tertinggi. Yang seperti yang sering kita dengar bahwa rezeki itu dibagi dua. Ada rezeki hissi, ada rezeki maknawi. Kalau rezeki hissi itu semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang pun juga dikasih, orang kafir dikasih, orang yang enggak sholat juga dikasih. Rezeki hissi, binatang dikasih, makan, minum, kawin, dikasih. Orang kafir juga dikasih, ya, harta. Bahkan kadang-kadang orang yang enggak sholat itu tambah enggak sholat, tambah sugih. Ya, tapi ini bukan menjadi satu ukuran akan kemuliaan seseorang. Tidak. Ini rezeki hissi. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha a'ta dunya man ahab wa liman la yuhib. Allah ini memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan siapa yang tidak dicintai. Sebab siapa yang dibenci semua dikasih. Walam yu'til iman illa man ahab. Dan Allah tidak memberikan iman yang ini adalah merupakan rezeki maknawi, illa man ahab, kecuali hanya orang-orang yang dicintai saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan rezeki maknawi, iman, Islam, istiqomah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan kepada semua orang, hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan rezeki maknawi ini. Ya. Nah, ketika kita berdoa, rezeki yang kita mohonkan kepada Allah adalah warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, semampu kita mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari mereka orang-orang yang seperti berusaha menjadikan dirinya seperti Rasulullah SAW, itulah
karena Rasulullah itu adalah imamul anbiya wal mursalin, maka para wali-wali Allah yang bisa dan mendapatkan rizki seperti mereka mengikuti plot Nabi Muhammad SAW, maka itulah mereka yang dikatakan sebagai wali kutub. Ya, wali kutub, pimpinan para wali, kutbul ghaus, presidennya para wali. Ya, presidennya para wali itu satu. Di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah beliau. Ya. Sehingga beliau mengatakan bahwa kakiku ini ala raqabati kulli wali, di atas lehernya para wali, karena beliau adalah wali kutub di zaman beliau. Ya. Terus begitu zaman wali kutub tidak ada, turun terus sampai sekarang. Indonesia kebagian wali kutub di zamannya Al-Habibul Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf radhiyallahu anhu wa arda. Ya. Dari wali kutub ini kata sebagian ulama mempunyai 4 anggota. 4 ini namanya autan. Autat ini masing-masing satu mempunyai 10 anggota, namanya abdan, dan jumlahnya ada 40 berarti. Dari 40 ini kalau meninggal dunia satu, maka diangkat untuk nutupi yang satu ini adalah minas sholihin, rijalus sholihin, orang-orang yang soleh. Kalau yang dari autat meninggal dunia, salah satu dari abdan yang 40 akan menggantikan. Kalau yang kutubnya meninggal dunia, maka salah satu dari 4 ini akan naik ke atas. Begitu seterusnya, dan dunia tidak akan, bumi ini tidak akan pernah kosong dari mereka orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menunjuk adalah wali kutubnya. Ada orang meninggal, ada orang yang masuk ke rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa arda untuk mencuri. Rumah Syekh Abdul Qadir mencuri, ya, karena mencuri di rumahnya wali, tidak nemu apa-apa, ya, tidak namanya wali kota, nemu sebarang kali, ini wali kota rumah Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak nemu apa-apa. Begitu tidak nemu apa-apa, tolak cari-cari, tidak ada apa-apa. Syekh Abdul Qadir sholat di atas amben kalau bahasa kita, tapi ambennya tinggi. Begitu ada orang masuk, tok, assalamualaikum. Pencuri ini langsung takut dan sembunyi di bawah kolong amben, di atasnya Syekh Abdul Qadir, dia sembunyi di bawah. Kata wali yang baru datang ini, lapor saya. Lapor apa? Anggota kita ada yang meninggal dunia. Oh iya. Terus hari ini meninggal dunia, mohon petunjuk siapanya, Syekh tunjuk sebagai gantinya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang sembunyi di bawah kolong ini, ya, yang sembunyi di bawah kolong ini, dan nyuri di rumahnya wali kutub, ya, wali kutub. Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Qutbur Rabbani wal Ghawthus Samadani Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini yang ngumpet, yang sembunyi di bawah kolong. Ya, kaget, korup. Akhirnya yang keluar, wis kontak jadi wali betul. Ini kalau curi di rumahnya wali kutub. Ya, sekarang kita tak tahu siapa wali kutubnya. Coba tahu, nyolong di situ jadi wali nanti. Ya, subhanallah. Itu ini yang dikatakan bahwa dari umatnya Nabi Muhammad SAW itu yang ada yang hatinya seperti Nabi Ibrahim dan seterusnya. Ini kemarin kita kaji. Wafil hadis, dan di dalam hadis termasuk diantaranya Kiai Hamid Pasuruan itu pada waktu itu beliau menjadi wali abdal sebelum meninggal dunia, ya, sebelum meninggal dunia, tapi tidak tahu naik lagi tingkatannya atau tidak, kita tidak tahu. Cuma pada waktu itu ini Kiai Hamid rahimahullah wa radhiyallahu ini pernah sakit. Di saat beliau merasakan sakit dan sangat sakitnya sampai pingsan,
saking sangatnya. Tapi beliau tidak berani untuk mengeluh, pingsan. Dan di saat beliau sadar, apa kata beliau? Lau qultu la sulittu min diwanil abdal. Seandainya tadi aku merasakan sakit dan saya mengeluh, orang Jawa bilang sambat, ya, sambat. Aduh, saya langsung dicoret dari jajaran wali abdal. Berarti pada waktu itu pangkat beliau adalah wali abdal. Maka wali abdal itu kalau sakit nggak berani muni aduh, itu tidak berani. Itu tidak berani, menangnya. Ya. Kalau kita kan aduh ya, maka nggak diangkat-angkat dari wali abdal. Ya, aduh gitu ya. Kalau ini Hamid tidak berani bilang begitu. Subhanallah, itulah mereka orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau mengatakan bahwa saya menjadi begini ini karena berkahnya guru-guru saya. Saya ini berkahnya Habib Ja'far, saya ini berkahnya Habib Abu Bakar. Itu sudah pengakuan dari beliau sendiri. Ya, saya ini berkahnya Habib Ja'far, saya ini berkahnya Habib Abu Bakar. Lalu ono kiai saiki mengatakan kau nasab itu, ya kau barokah itu. Ya karena mereka nggak ngerti barokah. Ya, kenapa? Karena mereka itu sudah tergulung oleh birkah. Tahu birkah ya? Birkah bukan barokah. Kalau beliau itu orang yang masya Allah mendapatkan barokah yang luar biasa. Ya, mereka sampai Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf Jeddah viral kan? Ya, bagaimana beliau dalam pidatonya dia mengatakan hasanna wajadna fi Indonesia rajulun, saya dapati seseorang di Indonesia itu seseorang yang luar biasa. Ismuhu, dia lupa diingatkan sama orang di belakangnya, Haji Hamid. Haji Hamid, maksudnya itu Kiai Hamid. Orang-orang yang duduk di depan beliau, kata Habib Abdul Qadir, ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Jamaahnya itu kalau duduk di depan beliau seakan-akan di kepala mereka itu ada burungnya, nunduk semua. Masya Allah, dipuji sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Ya, beliau kutub. Yang namanya kutub itu pasti tahu akan wali-wali yang ada di bawahnya, ibarat panglima. Panglima tentara itu tahu, komandan itu tahu ini komandan ini sebagai pangdam. Nah, pangdam berapa, pangdam kesekian, pangdam siang, pangdam sekian, tahu ini panglima divisi aktif. Kalau yang namanya panglima tahu, ya, anak buahnya itu tahu. Kalau kita kan bukan anak buahnya, jadi kita nggak tahu, ya, dan kita nggak tahu sesamanya. Kalau beliau itu tahu, itulah mereka para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada mereka. Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, ketika kita menceritakan sejarahnya orang-orang saleh, maka di majlis itu akan diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita jangan ikut-ikutan kiai-kiai si model-model sekarang ini. Kata Kiai Hamid, teknologi model-model mudah, model-model malah. Ya, kita ikuti mereka, masya Allah. Ya, Kiai Hamid. Ya, masuk bahlul-bahlulnya Kiai Hamid. Yang beliau sendiri mengatakan saya ini adalah dapat berkahnya guru-guru saya. Nah, ini dia, dapat berkahnya guru-guru saya. Tetapi berapa banyak di antara ulama-ulama mutaakhirin ini yang kadang-kadang karena berkahnya gurunya, tapi beliau-beliau ini mendapatkan satu maqam yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi mereka tetap mengakui bahwa kami ini berkahnya guru-guru kami. Seperti contoh sekarang, ya, kholnya Kiai Hamid Pasuruan itu kan luar biasa berludak, ya. Sampai beliau itu
Ini nyembelih lembunya itu sampai 40 ekor sapi sing dibeleh. Ya, karena berkah gurunya. Tapi beliau sendiri juga mengakui kalau berkah gurunya. Ketika kami ketemu dengan seorang dari Kalimantan waktu itu di Madinah, ya dari mana? Dari Banjar. Saya bilang, Masya Allah, Banjar, Martapuha, ya khair antum, ya ada guru sekumpul, ada Kiai Zaini, Abdul Ghani. Ya. Oh ya, ini luar biasa. Itu kalau kata beliau, itu ratusan ribu yang datang. Ya, sampai kakeknya saja kalah, Syekh Arsyad Al-Banjari. Tapi saya bilang, iya, tapi guru sekumpul yang begini dia karena berkahnya kakeknya, jangan lupa sampai ya, ojo keliru ngomong. Ya, kadang-kadang orang sekarang yang keliru ngomong, tidak mengakui akan keberkahan daripada atas-atasnya. Padahal Sahibul Halnya sendiri mengakui bahwa kami ini adalah berkah daripada guru-guru kami, datuk-datuk kami, begitu seterusnya. Kembali kepada permasalahan bahwa yang demikian ini adalah kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau fil khabar ada riwayat di dalam hadis bahwa di antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu anna minhum man qalbuhu ala mithli qalbi Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Untuknya wa fil hadis, dan di dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haq. Terus-terusan sebagian kelompok dari umatku itu menampakkan kebenaran, la yadurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka penghinaan yang datang kepada mereka, hatta yati Allah, sampai datang urusan Allah, wa hum ala dzalik, dan mereka tetap di atas seperti itu. Contohnya siapa? Di Indonesia saja, ya, lepas dari panjenengan pro dan kontra, tapi kita akui Habib Rizik, ya, Habib Rizik walaupun di penjara tetap menyuarakan yang hak, yang benar, ya, menyuarakan yang benar. Mau di penjara, mau dikasih apa saja, ya, 4 triliun ditaruh di depannya, 4 triliun. Jangan obok-obok kita. Apa kata beliau? Saya tidak bergeming dengan 4 triliun, ya, tidak bergeming dengan 4 triliun. Saya akan menyuarakan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Ya, Masya Allah, orang sekarang ojo 4 triliun, 4 juta nuntun. Ya, 4 triliun kedungurnya, 4 juta nuntun, ya, nuntun. Saya tadi khutbah di Sabilillah, turun dari khutbah ada Profesor Dr. Rafiuddin, ada beberapa orang yang kumpul jadi satu. Ya, kebetulan rata-rata mereka itu dari UM. Ya, ada Dr. Fulan, Martono, macam-macam banyak duduk. Ya, kemudian beliau-beliau ini rasa-rasa. Kebetulan materi khutbah yang saya sampaikan itu adalah kata-katanya Sayyidina Ali. Kata-katanya Sayyidina Ali. Ya. Mayusidul kaum ya Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan umat ini hancur, rusak wahai Amirul Mukminin? Sayyidina Ali menjawab, ya, Sayyidina Ali menjawab, ada 3 yang menyebabkan hancurnya suatu kaum. Yang pertama apa? Wal musawir mauti al-galir, maka al-galir, meletakkan anak kecil di atas tempatnya orang dewasa. Ya, jadi diangkat dari tua, dipaksa jadi tua. Yo, mari ini. Subhanallah, hancurnya suatu kaum ini. Ya, walaupun jahil maka al-alim, meletakkan orang bodoh di tempat orang pintar, di tempat orang pintar. Orang bodoh di tempat orang pintar, rusak ini. Ya, mumpung belum rusak, ya kan? Mumpung belum rusak. Kemudian waktu tadi filqiyadah, meletakkan orang yang mestinya mengikuti
berpaksa supaya dia diikuti. Ini yang rusak, yang hancur. Ya. Akhirnya diajak ramah-ramah duduk sebentar, Profesor Rafiuddin, ada dokter atau macam-macam. Katanya beliau ini, ya yang itu yang salah juga kiainya. Apa kiai ini kok dukung, kata beliau. Ya, saya bilang iya, ya karena itu. Ya, kalau sudah kena itu, kena fulus, ya akhirnya saya bilang tidak lagi menjadi wa ulil amri minkum, tapi wa ulil amri minkum. Bukan wa ulil amri minkum, tapi wa ulil amri minkum. Sekarang kan banyak yang minkum, ya. Masya Allah, ini fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Tetap istiqomah. Ya, tetap istiqomah. Cuma kadang-kadang menurut saya yang disampaikan di tengah-tengah masyarakat itu adalah yang jelek-jelek. Ya, yang jelek-jelek. Tapi yang baik-baik dan ditampakkan. Coba ketika ada terjadi tsunami di Aceh, ya ini orang-orang tidak berani terjun, mayatnya ini sudah bau, busuk, sudah itu orang medeni, rukanya menakutkan, dan satu-satunya yang berani terjun untuk meringkes mayat yang jumlahnya 200.000 ini cuma beliau dengan anggotanya. Begitu selesai, ya selesai, SBY kan turun ke Aceh. Apa kata SBY? Siapa yang menjadikan, yang merawat jenazah-jenazah yang jumlahnya ratusan ribu ini? Orang-orang Aceh serempak semua menjawab, Habib Rizik dan anak buahnya. Akhirnya telepon waktu itu SBY kepada Habib Rizik, Habib terima kasih, ya terima kasih, cuma tak mau jasa konvoker saja. Ya, terima kasih ini atas usahanya sampai bisa aman seperti ini, warga Aceh bisa terawat dan sebagainya. Kalau yang begitu itu tidak diekspos, sing diekspos itu sing elek-elek, padahal tidak elek aslinya. Ya, aslinya itu tidak elek, cuma yang diekspos yang itu kan. Ya, subhanallah. Tapi beliau tetap tidak berkeping sama sekali. Ini yang dikatakan sampai Habib Salim bin Abdullah Asy-Syadili itu mengatakan orang seperti Habib Rizik ini dikeluarkan oleh Allah 100 tahun sekali. Ini kata-kata Habib Salim ini. Berkoro yang dia tidak setuju, ya kita pegang daunnya Habib Salim aja. Ya, masya Allah. Dan orangnya akhlak sekali, luar biasa. Ini yang dikatakan dalam hadis ini ya. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Ya. Ketika kami ziarah kepada beliau, dan waktu itu beliau ada di Mekah, habis ziarah kemudian dan diantarkan oleh tangan kanannya Abu Said Ahmad, namanya Abdillah bin Hud As-Sekaf Suruh, yang kebetulan pernah ngaji kepada kami waktu di Darut Tauhid, diantarkan. Maka kemudian kami masuk, ya saya lihat akhlaknya itu luar biasa, akhlaknya luar biasa. Ya, sampai ada orang dari Banyuwangi, kubru aneh menceng-menceng. Saya kubru itu iran gak iran, soklat gak soklat. Bulan, kubru iran gitu loh. Kan ada kan ya, kubru iran sebulan-bulan gitu ya. Ya, orang Banyuwangi. Ya, giliran satu persatu ditanya. Ustaz Hasan, kira-kira ada yang perlu disampaikan sudah. Ngomong, gantian satu-satu. Giliran orang Banyuwangi, saya cuma kepingin doa dan mendoakan Habib. Monggo silakan. Saya juga jawab, Robbana atina fid dunya hasanah, dibalik ini kedua Habib ini, amin itu mantap sekali. Ngestono, apa ngestono itu? Yang betul-betul memperhatikan dan betul-betul mengamini dari awal ada. Belum sih, ojo dulu orang sampai kubur ibu lah. Iya. Mati ngono modelnya cuma Robbana atina. Mungkin kalau ukuran orang sekarang, orang sekitar kita, wah. Tapi beliau dan saking akhlak itu amin. Ya,
sholat duhur, foto saudara imami, dan antum saja, dan tolong sekali saja imami. Dan saya bilang sama beliau, man zara qauman fala ya'ummahu, barang siapa yang ziarah suatu kaum, jangan sekali-sekali menjadi imamnya. Ya. Kata dia berisi, waduh kena dalilnya Ustaz Hasan Miskawani yang berisi. Maju beliau jadi imam. Setelah menjadi imam, waktunya doa. Ustaz Hasan doa, saya bilang tadi, apa kata beliau? La tabkhul alaina, jangan bakhil-bakhil sama saya, tapi saya mau doa. Ya, coba Masya Allah. Ya, ini akhlaknya beliau orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati. Ya, begitu selesai kami diajak foto. Begitu foto kami sama Waladi Muhammad diajak foto. Ya, harus semangat dakwah katanya. Sudah, rupanya fotonya viral di mana? 2 hari setelah itu kami diundang pengajian di Gunung Lama, lengkap kapolsek, polisi-polisi dikumpul dari situ. Di kesempatan itu yang dibikin subhanallah, kita ketawa saja. Ya, akhirnya waktu itu yang kita bahas semana apa? Ya, acaranya kan maulid, ya keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lebih daripada itu. Ya, kami kumpul, ya sampai merangkat itu ditelur, mungkin dipakan opo, lahir dipakan sego. Ya, subhanallah. Ya, ini yang masuk dalam hadis ini. Terus menyuarakan kebenaran, ya, tidak akan membahayakan mereka siapapun yang akan menghinakan mereka. Kenapa? Karena ini sudah nas dari kanjeng Nabi Muhammad SAW yang akan muncul mereka orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian wahum al-adani wafihi, di antaranya juga ada hadis yang mengatakan la yajidanna ibnu Maryam qauman min ummati hum mithlu hawarihi, akan mendapatkan Ibnu Maryam, Nabi Isa, qauman min ummati, orang-orang dari umatku, di mana mereka ini adalah sama dengan hawarinya Nabi Isa. Nabi Isa ini punya hawari, Nabi Isa punya hawari, ya, artinya orang-orang yang memperjuangkan, yang mendampingi perjuangan Nabi Isa dan Nabi Nuh alaihi salam. Dan Nabi Isa itu punya hawari. Sedangkan Nabi Muhammad SAW juga mempunyai seperti yang dipunyai oleh Nabi Isa, bahkan lebih. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Zaid, Ibnu Dathina, dan masih banyak lagi. Ya, ketika ditangkap oleh orang kafir, dia disiksa. Ketika disiksa, dihentikan. Kemudian dia ditanya, bagaimana seandainya engkau aku lepaskan dan sebagai gantinya Muhammad tak siksa? Gelem malam gantinya. Apa kata beliau? Wallahi, demi Allah, ya demi Allah, duri yang kecil mengenai kakinya Nabi Muhammad, aku tidak akan hidup. Lebih baik siksa sampai mati, Nabi Muhammad jangan sampai kena duri walaupun sekecil apapun. Itu mereka orang-orang yang berada di samping kanan kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, peperangan Uhud, peperangan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak mereka dari sahabat Nabi yang menjadi tameng hidup. Jadi tameng. Ada panah datang dihadap, lebih baik kena saya daripada kena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada tombak datang dihadap, lebih baik kena saya, jangan sampai kenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikatakan bahwa di antara umatku ini ada mereka-mereka yang seperti hawari Isa, orang-orang yang mendampingi perjuangan Nabi Isa alaihi salam. Siapa mereka? Tentu adalah sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
maka mereka sahabat Rasulullah SAW ini langsung mendapatkan pujian dari Allah, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Siapa beliau? Mereka sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Mereka ridho, Allah ridho kepada mereka sebagaimana mereka pun juga ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah ridho kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, Rasulullah ukurannya. Rasulullah sebagai puncak harapan mereka-mereka. Ya, Rasulullah SAW. Kemudian, wa fi kalami Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu, dan di dalam kalamnya Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini berapa hari ini ngaji ketemu dengan kalamnya Sayyidina Ali, kalamnya Sayyidina Ali, kalamnya Sayyidina Ali. Ya. Hari ini kalamnya Sayyidina Ali. Kemarin juga ada kalamnya Sayyidina Ali. Wa fi kalami Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Allahumma ya Allah, la tahlul ard min qa'imin laka bi hujjah. Ya Allah, la tahlul ard, yang namanya bumi tidak pernah kosong, min qa'imin laka bi hujjah, dari orang-orang yang menegakkan, yang beramar ma'ruf, yang menegakkan agama Allah bi hujjah, dengan hujjah, dengan dalil, dengan hujjah. Imma dhahirun masyhur, ada kalanya dhahir dan masyhur. Ya, bahwa hujjah secara dhahir dan masyhur. Ulama-ulama yang dhahir, masyhur. Indonesia ini masya Allah, Allah sayang dengan Indonesia. Ya, lebih-lebih Jawa. Saya dengar dari Al Habib Muhammad bin Umar bin Syihabuddin rahimahullah wa radhiyallahu anhu, kalam daripada Sayyidina Imam Abu Bakar As-Segaf. Dia mengatakan Jawa Mahmiyah. Ya, Jawa Mahmiyah, ini kalamnya Habib Abu Bakar. Jawa ini dijaga oleh Allah. Dijaga oleh apa? Karena banyaknya para aulia, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik mereka yang hidup atau yang sudah meninggal dunia. Mereka tetap menjaga tanah Jawa ini. Istilahnya pada paku nih Jawa dengan ini kan ya. Jawa Mahmiyah, imma dhahir. Ada kalanya apa yang memperjuangkan agama ini? Dulu ada Kiai Zainuddin MZ. Coba ya, kaset nih Zainuddin MZ ini sampai orang Cina itu nyetek. Ya, ditunggu-tunggu dengan Cina nyetek. Ya, Zainuddin MZ. Ya, Zainuddin MZ meninggal dunia, keluar Ustaz Abdul Somad. Ya, Ustaz Abdul Somad, ada Habib Rizik dan seterusnya. Ya, ada Habib Taufik. Ya, mudah-mudahan semuanya pada umur. Ya, munculkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Gus Idam. Ya kan? Ya, yang hadir pengajiannya sampai orang buta kok. Orang Hindu datang, orang Kristen pakai jilbab. Ya, jangan mengatakan Assalamualaikum karena kamu belum Islam. Namanya siapa? LC. Agamanya apa? Kristen Katolik. Ya, datang Hindu datang. Masya Allah, luar biasa. Jadi tak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengosongkan dunia ini. Kalau kelasnya kelas internasional, ya dulu ada Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki, dakwahnya kemana-mana. Ya, ada Habib Habib Ahmad Masyhur sampai ke Afrika yang mengislamkan puluhan ribu orang. Abu Maliki meninggal dunia, datang Habib Umar. Ya, terus tak pernah kosong dari mereka orang-orang yang dhahirun masyhur, dakwah yang masyhur. Ya, al-khamilul maghfur atau yang komuni. Tak tahu nama orang, tapi Habib cerita kepada saya, manusia yang paling dicintai oleh Allah itu adalah Habib Umar Ahmad bin Umar bin Smith. Ya, Ahmad bin Umar bin Smith tidak dakwah, dikerumuni orang banyak dan datang ke sawah, orang diajak taklim. Ya,
ingat dulu Habib Ali terus rahimahullah warahmatullahi wabarakatuh. Setiap Rebu habis tengah-tengah ngaji itu, kalau Rebu hari Senin, hari Rebu, hari Sabtu itu ngajinya kiai-kiai. Jadi Pak Soleh Alwi banyak kiai-kiai yang ngaji. Tapi khusus hari Rebu itu ngajinya cuma sebentar. Selesai ngaji ya sebentar saja, kemudian ditutup. Kelas Aisyah pergi ke super mancing wetan, dikeluarkan roti, ya, kopi, teh dikeluarkan. Kadang-kadang kalau belum ada persiapan roti, nanti beli roti ini di jalan, di toko. Sing biasa diajak itu Kiai Sahul sama Saiful. Nanti di tengah jalan itu ditanya, "Pun Pak Sahul sambut sarapan dari Ustaz." Nah, kayak duit, ya, suruh sarapan. Tapi beliau tidak sarapan karena beliau memang tidak mau masuk warung, ya, tidak mau masuk warung. Itu kiai-kiai dulu warungnya seperti itu, tidak mau masuk warung, ya. Terus beliau mutolak. Ada kiai-kiai yang memang tidak mau masuk warung, ada mau masuk warung. Kiai Bisri Samsuri itu sempat masuk warung, ya. Kiai Wahab tidak mau masuk warung. Ini apa namanya, sihir itu peripian, ya. Habis takziah, selesai takziah tidak dikasih makan, ya. Rupanya ini kan ngerti lagi yang takziah itu, ya, tidak dikasih makan, pulang makan ke warung. Kata Kiai Wahab, daripada masuk warung lebih baik lapar. Kata dia, ya wis, kalau saya lebih baik makan. Masuk warung, ya ini habis masuk warung, kemudian pulang. Sebelum pulang dia bilang sama supirnya, "Bungkus no gawianimu." Oke, bungkus. Begitu di mobil, ini tuh Kiai Bisri, oh iya, ya, dibuka mobil jalan, mau dimakan. Kiai Bisri tanya, "Kiai Wahab, opo di sini lebih mulia, mana lebih mulia, makan di warung apa makan di tengah-tengah embong?" Paham ya? Di tengah-tengah embong, tahu maksudnya? Atas jalan raya gitu, sambil jalan mobilnya, akhirnya nggak jadi dimakan, dibungkus lagi makan. Ya, subhanallah. Ini Habib Ali juga begitu, suruh makan, dia bertolak. Sampai ke sumber mancing wetan, ya, orang-orang yang baru pulang dari sawah, pulang dari pulang dari pasar, kumpul. Sudah habis kumpul, terus suruh wudhu, dikasih kopi, dikasih teh, yang mau kopi, yang mau teh, kemudian dikasih roti. Sudah selesai pun dicak ngaji, dikasih taklimnya apa? Taklimnya cuma masalah wudhu, masalah sholat. Masya Allah, makanya tidak heran kalau beliau balik ketemu dengan Rasulullah SAW ya kotoran. Ya, mudah-mudahan kita dapat berkah daripada guru-guru kita, para ulama-ulama kita, dan barokah itu nyambung kepada amal kita semua di dunia wal akhirah, lebih-lebih di bulan Rajab. Allah berkahi kita semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal atarafna bi annana darafna wa annana asrafna ala Allah asrafna fa'atur alayna tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilafati wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sohbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judanna la ittisabi minna bil Mustafa Rasuli bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi 'addal habbi
وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. ربنا انفعنا بما علمتنا وبعلمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربنا في ديننا مع الذكر والذكر رب اغفرنا واغفر لما تقدر وفعلا كرما وارزقنا حلالا دائما وأكرمنا يا معلما رب الخير وكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأذكر بمنك العيون واغفر عنا ربنا كل الديون ولا تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت عفو من ستر وصلاة الله طريق المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تضلنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.